Tanyakan pada kita langsung, biar kita kasih paham semengerikan apa Lazarus. Lazarus. Kuat sekali. Gimana caranya kita bisa menang melawan mereka kalau skill bertarung mereka sangat gila? Apa kita bisa menang melawannya? Rasanya seperti mustahil bisa melawan kekuatan yang seperti hayalan ini. Jangan menyerah, carilah kelemahan mereka. Lebih tepatnya, kelemahan diri kalian masing-masing. Kelemahan kita? Memangnya kelemahan mereka sama dengan kita? Kalian harus cari tahu sendiri. Fokuslah. Ingat, jika kalian gagal, maka sepenuhnya tubuh kalian akan dikuasai oleh mereka. Okelah, ini bukan saatnya untuk menyerah. Kalian cuman energi yang singgah di dalam tubuh kita. Jadi, dialah orangnya, Kenjo. Ya, dialah orangnya, Justin. Kebetulan sekali, ada dua anjing menyedihkan itu juga di sini. Justin, Kenjo, kenapa kalian bisa ada di sini? Bukannya sudah jelas, Angkasa? Tujuan kita ke sini adalah untuk menangkap orang ini. Bukan hanya lemah, tapi lu juga semakin bodoh, Angkasa. Angkasa, bukannya gua udah bilang sama lu, kalau gua udah gak mau lihat batang hidung lu lagi. Sekarang, lu malah ada di sini bersama orang yang kita cari. Gua bisa jelasin, Justin. Gua ada di sini karena cuma pengen ketemu sama Lukas. Dan kebetulan saja, orang ini ada di sini. Tidak usah menjelaskan apapun, Angkasa. Baguslah, kalau lu sama Lukas juga ada di sini. Kita bisa sekalian mampusin kalian berdua juga. Kalian udah terlalu banyak tahu tentang Lazarus. Tunggu dulu, Justin. Gua bakal bantuin kalian buat nangkap orang ini. Tidak perlu repot-repot, Angkasa. Lazarus tidak butuh bantuan dari pecundang seperti lu. Sudahlah, Angkasa. Tidak perlu mengemis pada mereka. Gua lebih baik mati daripada harus mengemis ampunan sama orang yang udah nginjek-injek harga diri kita. Tidak usah meremehkan mereka. Yang kalian incar adalah gua kan? Jadi, gak usah libatin mereka berdua. Jika kalian mau nangkep gua, cobalah. Cobalah kalau kalian bisa. Cih, anak yang sombong. Cih, anjing. Dia gak bisa lihat situasi dia sekarang. Thank you, karena lu udah gak ngerendahin gua dan juga Angkasa. Ayo kita lawan mereka. Tenang aja, kalau lu mati, gua juga mati. Siapa juga yang mau mati di sini? Angkasa,
Kalau lu mau mati sebagai pecundang, tetaplah berdiri dengan rasa bimbang yang lu rasakan. Tapi, kalau lu mau mati dengan cara yang keren, ayo maju dengan kita. Kita lawan mereka. Tunjukkan pada Justin dan juga Kenjo kalau kita bukanlah sampah seperti yang mereka katakan. Tunggu apa lagi? Pasukan, majulah! Tetap gak bisa. Mereka terlalu kuat untuk kita. Gimana ini Paman Benjo, Tante Karin? Apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini? Kita udah coba buat serang kelemahannya, tapi tetap saja mereka sangat sulit untuk dikalahkan. Satu hal yang jangan kalian lupakan, hati kalian harus bersih. Jangan ada sedikit pun kegelapan di dalam hati kalian. Cobalah sekali lagi lawan mereka dengan hati dan jiwa yang lebih tenang. Kalian pasti bisa, asal kalian tahu saja teman kalian, Lang, dia sedang dalam bahaya. Lang, apa yang terjadi dengannya? Teman kalian sedang dalam bahaya. Meskipun kita tidak tahu masalah apa yang sedang dihadapi, tapi saya dan Karin bisa merasakan kalau Lang dalam bahaya. Dia membutuhkan bantuan kalian. Lang, apa yang sedang terjadi? Kalau memang begitu, tidak ada waktu lagi untuk kita berlama-lama di sini. Kita harus segera mengalahkan mereka dan keluar dari sini secepatnya. Lang, semoga lu baik-baik aja. Tunggu kita bertiga bakalan segera mendapatkan kekuatan baru. Kita bertiga gak bakal nyusahin dan jadi beban buat lu lagi. Ayo maju, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Apa yang harus gue lakukan sekarang? Satu sisi, apa yang dikatakan Lukas ada benarnya. Tapi satu sisi lagi, kalau kita cuma bertiga menghadapi Lazarus dengan pasukan sebanyak ini, itu sama saja dengan bunuh diri. Kenapa? Kenapa Lukas bisa semudah itu percaya sama orang itu? Orang itu, ternyata dia memang hebat. Dengan pasukan kita sebanyak ini, dia tetap bisa bertarung dengan santai tanpa goyah sedikit pun. Dan ternyata kekuatan unik itu ada di dalam tubuhnya. Ayah pasti suka dengan tangkapan kita kali ini. Kapan giliran kita maju, Justin? Biar cepat. Kenapa tidak langsung saja kita yang turun tangan? Tunggu dulu Kenjo, kita lihat dulu pertunjukan yang dia berikan. Angkasa, pikirkan secara logika. Kalau lu cuma diam mematung seperti itu, berarti itu sama aja dengan lu membenarkan perkataan mereka tentang lu yang cuma sampah di mata mereka. Sadarlah Angkasa, bantulah kita di sini. Buktikan kalau lu bukanlah pecundang. Judul Sila dan Lukas menghabisin geng Lazarus. Di bawah langit, di malam yang kelam, suasana di jalan menjadi sangat mencengkam. Di sana, markas besar geng Lazarus
berdiri kokoh, dipimpin oleh ketua geng yang kejam dan sombong, dikenal sebagai Lazarus, bersama puluhan anak buahnya yang sama ganasnya. Mereka merasa tak ada satu pun yang berani mengganggu kekuasaan mereka. Namun malam itu, nasib buruk sedang menanti mereka. Silang berdiri tegak di depan mereka, napasnya memburu, namun matanya memancarkan api kemarahan yang membara. Ia datang untuk membalaskan dendam besar, namun jumlah musuh yang begitu banyak membuatnya sadar bahwa ia tak bisa berjuang sendirian. Lazarus tertawa keras dari atas, mengejek keberanian Silang yang dianggapnya sia-sia. Kau pikir kau bisa melawan kami sendirian, Silang? Kau hanya seekor serangga yang akan kuremukkan, seru Lazarus dengan suara lantang, disambut sorakan anak buahnya. Namun tawa itu berhenti seketika dari bayang-bayang di samping kiri. Sosok tinggi besar berjalan keluar dengan langkah berat dan penuh wibawa. Itu adalah Lukas. Wajahnya dingin, tatapannya tajam, seolah bisa menembus jiwa setiap orang yang dilihat. Ia berhenti tepat di samping Silang, lalu berkata dengan nada datar namun mengerikan, "Dia tidak sendirian, dia bersama." Lazarus mengerutkan kening, merasa terancam oleh aura kuat yang dipancarkan Lukas. Ia segera memberi perintah, serang mereka. Habis keduanya sekarang juga. Puluhan anak buah geng Lazarus segera berlari menyerbu membawa berbagai, dan pemukul pertarungan pun pecah seketika di awal serangan. Silang bergerak dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Ia berputar, menendang dan memukul dengan gerakan yang terlatih, membuat setiap orang yang menyentuh tanah tak mampu bangkit kembali. Namun jumlah musuh yang terus mendesak mulai membuat Silang terdesak. Di saat itulah Lukas melangkah maju dan mengambil alih kekuatan yang dimilikinya sungguh di luar nalar. Setiap kali tangannya bergerak, satu demi satu musuh terlempar jatuh dengan luka parah. Ia bergerak bagai badai yang menghancurkan apa saja yang menghalangi jalannya. Tak ada satupun anak buah Lazarus yang mampu bertahan lebih dari satu serangan dari Lukas, seolah menjadi perisai sekaligus senjata paling mematikan bagi Silang. Gunakanlah celah yang keluar, teriak Lukas sambil meroboh 3 orang sekaligus dengan satu ayunan tangan. Mendengar itu, Silang mendapat kembali semangatnya dengan dukungan Lukas yang membersihkan jalan yang melesat menembus kerumunan musuh, bergerak semakin cepat dan ganas. Kali ini bukan lagi sekadar bertahan, melainkan pembantaian nyata. Silang menyerang dengan amarah yang tertumpah. Setiap pukulan dan tendangan menghancurkan pertahanan lawan.
bekerja sama, keduanya begitu sempurna. Lukas menahan kekuatan utama musuh, sementara Silang menghabisi setiap saja yang tersisa. Tak lama kemudian, tanah di sekitar mereka penuh dengan tubuh-tubuh yang mengeletak tak berdaya. Tinggal tersisa Lazarus sendiri, yang kini berdiri gemetar, terpojok di sudut ruangan. Arogasi dan keberanian hilang sepenuhnya. Sangat melihat kekuatan dahsyat kedua pemuda itu. Silang dan Lukas berjalan beriringan mendekati Lazarus, mencoba mengangkat senjata untuk melawan. Namun tangannya terlalu gemetar. Kau pernah berpikir bahwa tak ada yang bisa mengalahkannya? Ucap Silang dengan suara rendah yang bergetar karena amarah. Tapi hari ini kau belajar bahwa kekuasaanmu hanya sampah di hadapan kami. Dengan gerakan cepat dan pasti, Silang dan Lukas berganti memberikan serangan terakhir yang mematikan. Tak lama kemudian, ketua geng Lazarus pun ambruk ke tanah, tak berdaya sama sekali. Malam itu, geng Lazarus musnah sepenuhnya, bukan karena satu orang saja, melainkan karena persekutuan kekuatan yang tak terhenti. Silang yang penuh dendam dan Lukas yang membawa kekuatan murni untuk menghancurkan siapa saja yang menjadi musuh temannya. Begitulah cerita Silang dan Lukas membantai geng Lazarus. Dan terima kasih sudah menonton video Niko dan Silang melawan geng